Di kesempatan yang berbahagia ini firman Tuhan akan berbicara tentang who is he? Siapakah dia? Who is he di sini dimaksudkan tentu tentang siapakah Tuhan itu. Who is he? Siapakah dia? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen, ketika saudara dan saya sebagai orang percaya tidak mengetahui dan mengenal pribadi Tuhan secara utuh, maka hidup kita seringkali mudah untuk dibohongi oleh iblis. Ketika saudara dan saya kurang begitu mengetahui pribadi Tuhan, kurang begitu mengenal karakter Tuhan, nama-nama Tuhan, jabatan Tuhan, bahkan kita tidak mengenal pribadi dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seringkali hidup orang percaya mudah untuk dibohongi oleh iblis. Iblis mudah membohongi iman kita. Iblis mudah memprovokasi iman kita, situasi keadaan hati kita. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, kalau kita nggak tahu siapa Tuhan yang kita sembah, kalau kita tidak mengerti nama-nama Tuhan yang selama ini ada, yang memproteksi hidup kita, maka saudara, iblis yang akan take over, take action atas hidup orang percaya, atas hidup orang Kristen. Kita memang benar melayani Tuhan, kita memang benar pergi ke gereja, pergi beribadah, ikut komsel, ikut persekutuan-persekutuan doa, dan menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Tetapi ketika kita sebagai as a Christian, sebagai orang percaya, tidak mengenal Tuhan secara utuh, secara menyeluruh, maka hidup kita akan dengan mudah dibohongi oleh iblis. Ketika kita sedang sakit, kita nggak kenal bahwa dia adalah Tuhan penyembuh kita, maka iblis akan membohongi dan memprovokasi pikiran, hati, dan telinga kita bahwa Tuhan tidak dengar doamu, Tuhan tidak sampai menerima keluh kesahmu, bahwa sakitmu tidak akan mungkin disembuhkan. Ketika rumah tangga kita sedang bermasalah, kita tidak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka iblis akan membohongi iman kita, dan dia akan bergumam dalam hati, pikiran, dan telinga kita. Rumah tanggamu sudah tidak bisa diselamatkan, masa depan anak-anakmu sudah rusak, anakmu sudah hamil di luar nikah, jatuh di dalam narkoba, terikat dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Anakmu sulit untuk berubah dari seorang lesbian, seorang gay, dan biseksual, dan lain sebagainya. Iblis akan terus memprovokasi keadaan ini menjadi buruk dan buruk. Tapi sebaliknya, ketika saudara dan saya mengenal siapa Tuhan kita, mengerti keberadaannya secara utuh dan sempurna, bahkan kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka sebesar apapun masalah kita, seberat dan sehebat apapun pergumulan kita, kita tidak mudah diprovokasi, kita tidak mudah untuk ditekan, kita tidak mudah untuk disudutkan, kita tidak mudah untuk dikalahkan dengan keadaan, dengan situasi yang berat yang seringkali dapat dipakai setan untuk menyerang iman kita kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A dalam terjemahan baru dikatakan dengan jelas, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Jelas dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi setelah kita menerima anugerah Tuhan, tentu bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari dan menemukan kita. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. I am your God, I am your Savior, I am your self, and I am everything for your life. Akulah segalanya buat hidupmu. Tuhan memperkenalkan terlebih dahulu. Dia yang menarik hati kita, Dia yang menarik iman percaya kita, agar pada akhirnya kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam perjanjian baru, kita mengenal namanya sebagai Immanuel, sebagai Tuhan yang menyertai kita. Dan dalam perjanjian baru dijelaskan oleh Gabriel, Maria, berilah nama anak itu Yesus. Berilah nama anak itu Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita.
Saudara, Yesus Kristus dalam perjanjian baru, itulah namanya. Nah, kita harus mengenal siapa dia, siapa namanya, bagaimana pribadi dan karakternya. Sebagai orang percaya kita harus mengenal pribadi Tuhan dengan baik dan benar. Kalau kita bicara tentang keimanan, maka kita tidak bisa seperti beli kucing dalam karung. Asal percaya saja, asal beriman saja. Betul, untuk yang pertama kali, dia yang menarik kita untuk datang kepada pribadinya sendiri. Ada tangan Bapa, ada Roh Kudus yang menginsafkan kita. Dan dia announce himself kepada kita semua. I am Jesus. I am the Lord. The way and the life and the truth and the light. Dan segala-galanya. Dalam perjanjian lama, dia banyak memperkenalkan dirinya sebagai Elohim. Aku adalah aku, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. YHWH. Atau dengan kata lainnya, Jehovah. Atau dengan kata lainnya, Hashem. Atau dengan kata lainnya, Adonai. Karena umat Yahudi sejatinya tidak berani memanggil YHWH dengan sebutan Yahweh. Melainkan mereka menyebutnya dengan Adonai ataupun Hashem. Ini yang harus kita ketahui dan kita kenal, saudara. Who is he? Siapa dia? Sebagai orang percaya, maka kita harus mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Sama-sama katakan dengan saya harus mengetahui. Belum semua. Saya harus mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang saya percayai. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan siapa Tuhan dalam perjanjian-perjanjian lama. Siapakah namanya? Apakah atributnya? Apakah kebesarannya? Supaya kita bukannya mengenal dan mengetahui, tapi kita juga boleh berbangga, bermegah, dan melakukan itu dalam keseharian kehidupan kita. Dan nama-nama dan pribadi serta karakter itu sampai hari ini masih berlaku. Iblis gemetar, bumi gemetar, alam semesta pun gemetar ketika mengenal dan mendengar nama-nama yang akan saya sampaikan kepada saudara. Pertanyaannya adalah, who is he? Siapa Tuhan kita? Siapa dia? Yang pertama, dia adalah Yehova Jireh. Atau dengan kata lainnya, dia adalah Yahweh Jireh. Yang artinya adalah Tuhan yang menyediakan. Kalau kita kenal saudara pribadi, who is he? Siapa dia? Siapa Tuhan itu? Dalam perjanjian lama dia dikatakan sebagai Yahweh Jireh atau Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan segala yang umatnya perlukan. Satu kali saudara, Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh. Elohim Yahweh bukanlah Elohim bagi Abraham, karena Abraham adalah seorang bangsa penyembah dewa-dewa, bangsa pagan yang menyembah tuhan-tuhan lain. Tuhan di sini bukan Elohim Yahweh. Lalu Elohim Yahweh memperkenalkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abram dan memerintahkan Abram untuk meninggalkan sanak familinya. Dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kepada Sarah dia diberikan janji dia akan menjadi ibu di atas banyak raja-raja. Tetapi pada kenyataannya saudara, dalam menjalani perjalanan kehidupan, Abraham dan Sarah tidak memiliki anak. Dan singkat cerita, janji itu digenapi oleh Tuhan. Dan ketika Sarah hamil dan sudah melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan, yang dimana disebut dalam anak perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah saudara, Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Elohim Yahweh di atas bukit atau gunung Moria. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Abraham tidak tunggu lama-lama. Abraham lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke Moria, untuk mempersembahkan Ishak anaknya di atas gunung Tuhan yang kudus tersebut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kayu bakar sudah ada. Ishak mengatakan kepada ayahnya, "Bapa, itu bukit Moria, bukit persembahanmu kepada Elohim Yahweh. Kayu-kayu bakar sudah ada. Semua sudah siap. Di manakah korban tersebut?" Satu kali, dengan hati yang penuh dengan gentar dan gemetar, Abraham berkata kepada Ishak, "Engkaulah korban yang akan kuserahkan kepada Tuhan, Elohim Yahweh." Saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham tidak ragu untuk menyembelih anak perjanjian itu. Karena Abraham menyadari Elohim yang menampakkan diri kepada Abraham adalah Tuhan yang hidup, bukanlah Tuhan dari orang-orang mati. Singkat cerita, Abraham menaikkan Ishak di atas persembahan. Abraham memegang pisau untuk menyembelih anak darah perjanjian itu. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Abraham ingin memotong leher Ishak sebagai korban persembahan yang harum kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan berfirman, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Elohim. Engkau menghormati kekudusanku. Dan kau tidak menyayangi anakmu yang tunggal untuk kau serahkan kepadaku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan." Kejadian 22 ayat 14 muncul dan berbunyi demikian. Dan Abraham menamai tempat itu, menamai Moria itu sebagai Tuhan menyediakan, atau Yehova Jireh, atau Yahweh Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi who is he? Siapakah dia? Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi ketahuilah, Yehova Jireh akan menyediakan jalan keluar. Yehova Jireh bukan hanya menyediakan berkat, dan berkat, tapi Yehova Jireh juga akan menyediakan pertolongan, jalan keluar, bahkan keselamatan. Elohim Yahweh menyediakan keselamatan bagi dunia melalui putranya yang tunggal yang bernama Kristus Yesus. Di saat manusia nggak tahu bagaimana caranya harus bertemu dengan Tuhan, berjalan kembali bersama dengan Tuhan, tapi Elohim Yahweh memberikan anaknya yang tunggal bernama Kristus Yesus sebagai persembahan yang mulia. Dia sediakan jalan keselamatan. Dia sediakan eksekutor juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Saudara, dalam hidup ini kita perlu uang. Tapi seringkali uang tidak bisa menyediakan segala yang kita perlukan. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku, who is He? He is our Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, who is He? Siapakah dia? Yang kedua, dia adalah Yehova Rafa atau Yahweh Rafa. Atau kata lainnya, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kalau hari-hari ini saudara sedang sakit, kalau hari-hari ini tubuh saudara sedang lemah, kalau hari ini jiwa saudara sedang tertekan dengan pergumulan, tertekan dengan berbagai-bagai masalah, aspek kehidupan, don't be afraid.
We still have Jehovah Rapha, Tuhan yang akan menyembuhkan keadaan kita. Kalau kita bicara tentang kesembuhan, bukan hanya bicara kesembuhan tentang tubuh ini semata-mata, tapi juga ada jiwa, ada juga roh, ekonomi, rumah tangga. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Keluaran 15 ayat 26c dikatakan demikian dalam terjemahan baru. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dia memproklamirkan dirinya, I am your healer. Akulah penyembuhmu. Betul kamu punya uang banyak, betul kamu punya backingan dokter, profesor, rumah sakit yang paling elit. Kalau Tuhan tidak berkehendak engkau sembuh, kau bisa bakar uang sampai ratusan miliar, kau nggak akan sembuh. Meskipun saudara nggak punya uang, saudara nggak punya kemampuan, nggak punya finansial, but we have faith in Him, in Jehovah Rapha. Saudara pasti akan disembuhkan. Penyakit kita lah yang Dia tanggungnya, kelemahan kita lah yang Dia pikulnya. Oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Itu yang dikatakan kitab Yesaya dan Petrus. Bagi kita orang percaya, hari ini saudara yang sedang kanker, myom, tumor, sakit penyakit apapun, ingatlah, ada Jehovah Rapha, ada Yahweh Rapha yang akan menyembuhkanku. Janjinya ya dan amin. Yahweh Rapha juga berlaku dalam perjanjian baru melalui hidup dan pribadi Yesus Kristus. Asal ku jama ujung jubah Yesus, representative of Father in the earth. Jesus Himself. Maka perempuan itu sembuh. Dan yang ketiga, saudara, who is he? Siapakah dia? Yang ketiga, he is Yehovah atau Yahweh Nizi. Artinya, dia adalah Tuhan panji-panji kemenanganku. Artinya, he is a sign of victory. Dialah tanda kemenangan orang percaya. Sign of victory for a believer. Dia adalah tanda kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Sama seperti dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, atau kata lainnya, Tuhanlah tanda kemenangan dan kebesaranku. Kalau saudara ingin menang, bahkan lebih daripada pemenang, saudara harus mengingat Dia adalah panji-panji kemenanganku. Bisnis saudara, pelayanan saudara, keuangan saudara, ekonomi saudara, rumah tangga saudara. Ingat, we still have Yehovah Nizi, Yahweh Nizi. Tuhan adalah panji kemenanganku. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan balas orang-orang yang menghakimi kita. Jangan balas setiap orang-orang yang merendahkan hidup kita. Orang yang membicarakan kita yang busuk-busuk. Orang-orang yang senang menyumpahi kita. Orang-orang yang mengharapkan rumah tangga kita hancur, bisnis kita hancur, pekerjaan kita hancur, pelayanan kita hancur. Jangan dibalas. Orang mau ngomongin kita yang sadis-sadis, jangan dibalas. Kita punya Yehovah Nizi, Tuhan panji kemenanganku. Musa melihat dengan jelas Tuhan berjalan di depan umat Israel pilihannya, berperang menghancurkan Firaun beserta tentara-tentaranya. Semuanya ditenggelamkan di dalam laut terberau. Kalau hari ini ada banyak orang yang musuhi hidup kita, jangan balas, karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Dan kalau Dia berperang, Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, who is he? Yang terakhir, yang keempat, Dia adalah Yahweh Zebaot atau Jehovah Zebaot. Artinya, Dia adalah Tuhan semesta alam. Haleluya. Mazmur 46 ayat 8 dikatakan dengan jelas, Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam, menyertai kita. Elohim Yakub, perlindungan yang tinggi bagi kita. Selah. Nada berhenti sejenak
dalam pembacaan kitab Mazmur. Saudara terkasih dalam Tuhan, He is our Jehovah Zebaoth. Dia Tuhan semesta alam. Dia bukan hanya Tuhan semesta alam, tapi Dia juga Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia perlindungan kita. He is our protector. He is our shield. Wherever we go, hidup kita dilindungi, diproteksi oleh Jehovah Zebaoth. Saudara, oleh karena itu firman berkata, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan miring ke kiri ataupun ke kanan Yosua, supaya perjalananmu beruntung dan berhasil. Why? Karena Yosua disertai oleh Yahweh Zebaoth. Begitupun juga dengan Musa. Yahweh Zebaoth berjalan di depan bangsa Israel dengan tiang awan, dengan tiang api. Yahweh Zebaoth. Ketika umat Israel kelaparan di padang belantara, burung puyuh Yahweh Zebaoth siapkan. Haleluya. Bahkan Mesir mengalami petaka demi petaka oleh karena kekuatan tangan Yahweh Zebaoth. Turunlah hujan es, turunlah belalang, turunlah api, turunlah semuanya. Yahweh Zebaoth. Dari banyak nama, minimal 4 nama sudah saya berikan kepada saudara. Yang pertama, Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Yang kedua, Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yang ketiga, Dia adalah Jehovah Nizi, panji kemenangan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Dia Jehovah Zebaoth, Dialah Tuhan semesta alam. Nah, ketika saudara dan saya ulangi sekali lagi, ketika saudara dan saya telah mengetahui dan mengenal siapa Tuhan kita, nama Tuhan kita, beserta karakter dan kekuatannya, maka kita pun harus mempercayai dan menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.